Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti banyak yang punya utang di sini. Berkat Nabi Muhammad dikasih rezeki sama Allah, bayar utangnya. Yang punya utang, yang belum dapat jodoh dengan maulid, dipercepat jodohnya oleh Allah. Keluarga yang sakit, insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah. Dengan berkah sampai yang duduk di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunang-kunang di bucuk Rabu, jarum wanita di dalam peti. Putus benang dapat disambung, putus rokok setengah mati. Burung gelatik bulunya jarang, anak kijan di gunung kapur. Cantik-cantik gadis sekarang, banyak yang gak bisa ke dapur. Kalau pergi ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Semuanya jangan terlalu memandang saya, nanti bisa jatuh cinta. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi ajmain. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah, anak cucu baginda Nabi Muhammad yang hadir. Kemudian yang ulun muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama Pulau Lanting, juga yang ikut dalam rombongan Abi, serta yang ulun cintai semuanya. Alhamdulillah sudah berapa tahun kita baru dipertemukan lagi oleh Allah. 3 tahun. So, masih ingat Bu di situ kemarin yang kita gantung-gantungan? Oh iya di situ. Tapi kami murid jangan disambur ya, simbur air. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia, yang dahulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dijelaskan oleh Ustadz bahwa barang siapa mengagungkan, memperingati, mensiarkan, membesarkan kelahiranku, kata Rasulullah di dalam perkataan beliau, baik yang masak di dapur, kemudian yang ikut membantu memasang tenda, kemudian dia resident yang ikut menyumbang dalam perayaan Maulid itu, maka dia, anaknya, suaminya, bapaknya, istri, mamanya, sedih sanak saudara-saudaranya, dia wajib mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Itu barang siapa yang mengagungkan, membesarkan seperti ini. Dalilnya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dikatakan tadi oleh Ustaz Ajis bahwa ada 2 macam ya yang kita pilih dalam hidup kita ini supaya gak sesat di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kita laksanakan perintah Allah. Bapak Ibu, perintah Allah itu banyak. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, naik haji kalau mampu. Banyak lagi yang lainnya. Itu perintah Allah. Dan semua perintah Allah itu Allah tidak ikut mengerjakan. Hai orang ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Hai orang yang beriman, dirikanlah sholat. Kalau kada beriman, karena kau mendirikan, alhamdulillah dia semua ahli surga. Nanti ketemu sama Abi di pintu gerbangnya, sama-sama kita masuk apa kadarnya. Tapi kan di dalam ada kakeknya Abi Rasulullah. Dan mau ya aku sendiri masuk. Lawan siapa? Cuk ya. Lawan bubuhannya 2 bis. Kamu kan suruh masuk, ya masuk bertahan, masuk bertahan. Ya kan?
Yang pertama kita mengagungkan dapat syafaat Rasulullah. Dapat semuanya insya Allah. Yang hadir dapat juga mengagungkan maulid Nabi. Yang kedua, siapa yang bergembira menyambut kelahiranku, maka Allah haramkan jasadnya dari azab, dari api neraka. Ya. Ketika 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad itu dilahirkan. Kalau dijahirkan udah lama. Nabi Muhammad itu diciptakan Allah, dikeluarkan oleh Allah itu bersamaan dengan seluruh isi alam semesta ini. Ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad bersamaan dengan seluruh isi alam ini. Nah, siapa yang bergembira menyambut kelahiran itu, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ini dalilnya Pak. Abu Lahab itu paman Rasulullah. Ketika Rasulullah dilahirkan, itu pembantunya yang namanya Suwaibah Al-Asnawiyah. Ya tuanku Abu Lahab, di mana engkau? Masih subuh Pak, jam 4. Sahabat sudah memang ada, kan nunggu datangnya jamaah ke masjid. Jadi bergembiranya itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu dibesarkan Pak, dibesarkan, dirayakan. Ya, 1 dirham pian menyumbang untuk maulid Nabi Muhammad, pahalanya lebih besar dari pian menyumbang 1 gunung emas. Gak ada duit 1.500.000, setengah juta, ada kawa 250, ada kawa 100, ada kawa 50, ada kawa 50, 2 juta. Kita harus ikut serta, karena ini karunia dari Allah, karunia yang besar. Laulaka ya Muhammad mahalaktul aflak. Sungguh aku tidak menciptakan langit dan bumi kalau tidak karena engkau Muhammad. Ya Allah, bukan 1 Syawal hari raya Idul Fitri yang harus kita gembira pakai baju baru, potong ayam, beli daging. Bukan 17 Agustus yang kita rayakan presiden habis 10 miliar, gubernur 5 miliar, camat 1 miliar, pembangkal 100 juta. Ada nggak pembangkal menyumbang 100 juta? Ada. Nah, jadi tergantung kemampuan. Tapi kenapa mereka itu ketika maulid tidak berani? Beraninya waktu 17 Agustusan aja, habis uang banyak-banyak. Seharusnya yang kita utamakan ini adalah maulidnya Nabi Muhammad. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, ini langit nggak ada, ini bumi nggak ada, nggak ada gawian-gawian, nggak ada bisi anak, nggak ada bisi laki, nggak ada. Laki itu langsung bagusnya apa sih? Kamu mau bisa apa enggak? Ini dari kecil Bu sama Abi sekolah ke Jawa, baru ke Hadramaut ya. Udah keluar baru. Ini juga anak Abi pondoknya di Jawa, terus ke Hadramaut nuntut ilmu, malah dibikin pengasuh oleh Habib. Dia mau nuntut ilmu, malah dikasih tugas jadi pengasuh pondok pesantren. Tapi karena Abi sudah tua, dia pengen bersama Abi. Kapan lagi bersama Abi? Dia datang ke Indonesia, bawanya anaknya, istrinya. Tapi anaknya orang Arab bro. Oh, orang rantau sekalinya ke sini. Orang rantau. Jadi ini perintah Allah Pak, bergembira. Nah, si Abu Lahab ini ada apa Suwaibah? Itu ponakanmu lahir, laki-laki. Bener iya, cincinnya dikasih. Kamu telah memberikan kabar gembira kepadaku. Kamu nak dapat hadiah cincin. Orang Arab begitu Pak. Kalau dikasih berita yang senang, dia bisa bajunya dikasih sama kita. Dia begitu. Saya kasih cincin. Tapi ingat Suwaibah, apabila nanti kuliatin di rumahnya Rasulullah, tidak ada apa-apa, tidak ada kelahiran, kamu berarti membodohi kan? Nah, sekali dilihat sama oleh Abu Lahab, ternyata benar Pak. Saking gembiranya Abu Lahab, itu si budak dimerdekakan Pak. Dimerdekakan budak itu. Berapa harga budak? 100 juta manusia itu. Kalau ada di sini yang berani menyumbang maulid 100 juta, berarti hanya sekelas Abu Lahab.
Ada juga orang maulid, kami tidak maulid kalau tidak 12 Rabiul Awal. Itu orang-orang yang apa namanya, pelit tadi. Kalau sering maulid kan banyak keluar uang. Jadi dia 12 Rabiul Awal aja. Saya bilang, pembakar mana? Pembakar. Kalau kada bisa tanggal 12 malam yang lain, nggak bisa, Bib. Di kampung saya tuh dari kecil saya sampai besar 12 Rabiul Awal. Kalau begitu Pak Pembakar, sampean itu berkawan dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu Pak diajab karena dia menganiaya Nabi Muhammad. Saat ini, detik ini dia diajab oleh Allah, dibakar di api neraka. Tapi setiap hari Senin Allah bangkit dia bebaskan dia dari api neraka, dikeluarkan. Kenapa? Karena satu kali dia bergembira dalam hidupnya ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab, dia saking senangnya budak dilepasnya, budak dimerdekakannya. Saking senangnya atas kelahiran Nabi, cincinnya dikasihkan sama orang. Kita nih kalau beraninya cuma 12 Rabiul Awal maulid itu, ya itu tadi sudah Abu Lahab. Nggak bisa, kata tanggal yang lain nggak bisa, pokoknya ini peninggalan Abu Lahab nih, sekampungan nih. Terus dia ngomong, begitu Abi datang ceramah, ini tidak ada kayak begini, lusuh betul. Ceramah seperti tidak ada orangnya, tidak ada yang senyum, tidak ada yang negur. Kemudian kalau Allah berkehendak nanti kita meninggal dunia, ini masih panjang umur kita masih di alam dunia. Dulu di alam rahim, sebelum di alam lahir di alam malakut, kemudian diciptakan kita, ya. Semua itu atas karunia dari Allah, atas kelahirannya Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab yang mengeluarkan pengumuman siapa bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, 100 ekor onta, 100 ekor kuda, berlomba-lomba mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Kepalanya siapa? Abu Lahab, bosnya. Ada jalan melewati Nabi, dilemparkan kaca, dilemparkan duri supaya Nabi luka kakinya. Abu Lahab. Tapi Bapak Ibu, sejelek-jelek Abu Lahab, sejahat-jahat Abu Lahab, dia pernah bergembira satu kali seumur hidupnya ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad itu. Kapan? Hari Senin tanggal 12. Habis itu Abu Lahab gak pernah mengadakan maulid lagi. Sampai dia mati gak pernah maulid lagi. Nah, atas karunia kegembiraannya menyambut kelahiran Nabi Muhammad, dibebaskan Allah dari azab. Ini nyata Bang, bukan cerita. Nah, jadi kita mengenali Nabi Muhammad. Sudah kenal kah Pak, Bu? Dengan Rasulullah sudah kenal? Kenal cuma lewat ceramah, lewat kitab ya dibaca. Ya Bu. Nah, Nabi Muhammad itu dia seperti manusia, tapi bukan manusia biasa. Dia bukan manusia biasa. Dia juga manusia, tapi bukan manusia biasa. Kenapa, Bib? Tidak ada orang nanti yang bisa nolong kita di yaumil kiamah. Ketika di padang mahsyar, ketika di perhisaban, ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kalau dia bilang tadi, lebih baik seadanya aja kami jalan. Dulu syukur juga daripada kalian lalu, daripada kalian memperingati. Cuma guru yang takutan lampian nih. Kenapa? Lepas dari 12 bulan awal pian gak ada wani. Padahal cakap tahu Abu Lahab itu karena dapat ajab gembiranya tuh, mungkin Abu Lahab semingguan maulid. Iya Bu, mungkin semingguan dia maulid. Saya gembira, kegembiraannya melepaskan dia dari ajab neraka. Cuma satu kali hari Senin, ya satu kali. Ini panitia dia bilang tidak berani lewat dari 12 Rabiul Awal. Jangan, kita maulid terus Bu. Ya, maulid terus, jangan menghiraukan orang. Karena semua perintah Allah yang Allah wajibkan kepada kita, Allah tidak ikut mengerjakannya. Aqimus shalah, hai orang beriman, dirikan salat. Aku juga sembahyang, mana ada. Hai orang beriman, berpuasa dan bulan Ramadan, aku puasa juga, enggak ada. Semua perintah Allah enggak ada. Allah itu ikut. Tetapi ketika Allah ingin
menyuruh kita, memerintahkan kepada kita, Allah mengerjakan lebih dulu. Apa itu? Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku dan para malaikatku bersalawat atas Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman aja Pak. Yang enggak beriman dan dipanggil salat. An ayyuhan nas apa ayyuhal muslimun? Ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi besarkan itu Maulid. Nanti takutnya saya begitu melewati Siratul Mustaqim. Ini tadi ya Rasulullah, terima kasihlah kamu peringati Maulidku seadanya. Sekarang aku menolong ikam seadanya juga. Jarak awas sampai ke ujung sana ikam. Ditinggalkan Nabi tengah jembatan tuh kayak apa Pian? Kayak apa? Di bawahnya neraka Bay. Jadi dua ya, mengagungkan wajib dapat syafaat. Ya, bergembira haram dari api neraka. Abi kenapa gantung-gantungan Be? Iya supaya gembira. Supaya haram api neraka. Lebar-lebaran, ada uang segala buahan. Ya apa itu Be? Ya enggak apa-apa. Supaya kita gembira kok. Orang perintah Allah, kun bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Karunia apa yang lebih besar? Tidak ada karunia dari Nabi Muhammad. Suami pian ke dada, anak pian ke dada, pian aja ada juga, ulun aja ada juga. Kalau ada Nabi Muhammad. Nah, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Yang beriman tadi ya. Adakah di antara pian yang sudah pernah bermimpi bertemu Rasulullah, Pak? Ibu-ibu belum juga sudah baca salawat. Siapa yang tidur tidak berniat bermimpi bertemu Rasulullah, mati tidurnya seperti tidurnya binatang. Kenapa Beb? Kalau kita sudah melihat Rasulullah walaupun di dalam mimpi, itu tandanya sepian akan menjadi penduduk surga. Pasti wajib masuk surganya. Kalau begitu coba jarak Lahab seminggu tuh 7 hari supaya kada diajar ulun pun merayakan Maulid aja semingguan. Semingguan yakin gak semingguan baca Maulid kada dimasukkan ke neraka? Yakin Bo? Kalau hanya sebulan tuh 4 minggu Pak. Jadi kalau seminggu aja kita merayakan Maulid masih ada 3 minggu yang memungkinkan kita masuk ke neraka. Wah kalau begitu Bim, semingguan kita Maulid, ya kan? Oh, 4 minggu, sebulan 4 minggu, berarti 3 minggu kalau diajak. Bim, kalau gitu kita sebulanan aja. Sebulanan kita gembirakan hati kita untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ada lagi yang tanya? Berapa umur pian? 50 tahun. Kalau 1 tahun pian Maulidan, 49 tahun kemungkinan akan diajak sama Allah. Jadi kayak apa Beb? Maulidkan dirimu seumur hidupmu. Semuanya berikan kepada Rasulullah. Ibu tahu Siti Aisyah, Siti Khadijah, ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia, Bu, Nabi Muhammad memanggil putrinya. Siapa putrinya? Rasulullah. Khadijah. Anaknya? Siapa? Anaknya Siti Fatimah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakaknya, Abu pamannya, kakeknya Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Ya dah, aku baru ingat Fatimah ya. Malu. Itu mantes aja Bro. Nanti itu timbul pertanyaannya, hadiahnya 200.000. Jangan berbubar sebelum yang satu ini. Ya? Belum. Fatimah, kesini nak. Ada apa Abi? Tolong mintakan surbannya abimu. Begini, kalau Habib ini ulama ada ini ya. Ini fungsinya banyak. Kalau kemalaman di tengah hutan, diulah kalambung. Kalau kedinginan diulah tapeh. Ini serbaguna ini, ya. Mintakan surban abah
Untuk apa Umi? Jawab Fatimah, untuk membungkus jenazah mama Umi. Rasanya Umi ini sakit, tak lama lagi akan meninggalkan dunia. Tolong mintakan ini. Nabi Muhammad bilang Fatimah, Abi, Umi yang minta aja lah, langsung lawan Umi. Masa ada kolon sih? Enggak, kata Nabi, kau yang mintakan. Begitu sampai di kuping Fatimah, di kuping Rasulullah, maka Rasulullah pun mendatangi Siti Fatimah dan Siti Khadijah. Jadi Khadijah ini Bu, orang paling kaya di kota Makkah dan orang paling cantik di muka Makkah. Banyak pemuka Quraisy yang ingin mempersunting jadi istrinya. Dia tidak mau. Saya menunggu Muhammad. Dia sudah tahu waktu dia 14 tahun beliau berdagang dari Makkah ke Syam, bertemu dengan pendeta yang membawa Nabi Muhammad, terkumpul dengan orang pendeta. Jadi Khadijah dikasih tahu nanti akan lahir seorang nabi dan rasul. Nah, laki-laki perempuan, laki-laki, aku tidak akan menikah kecuali dengan Rasulullah. Itu dia pilihannya, biar nyamblainya agak lama, tidak apa-apa. Tapi ada yang ditunggu, ya. Jadi Khadijah itu kenapa Bu minta surban abahnya? Itu karena Siti Fatimah gak punya uang. Dia gak duitnya, capuk. Padahal mau beli kain putih dan cukup. Akhirnya apa? Nabi Muhammad kasih tahu, wahai Abi, Umi minta surban pian. Untuk apa? Untuk membungkus jenazah sini. Ya Allah, Rasulullah sakit hati Pak. Didatanginya, wahai istriku, Ummahatil Mukminin, habis kecantikanmu, habis hartamu, habis tenagamu, habis pikiranmu untuk aku suamimu, untuk memperjuangkan Islam. Apa kamu tidak yakin kalau Allah itu tahu, melihat apa yang kamu kerjakan itu dilihat? Mana mungkin Allah membiarkan kamu dibungkus dengan surban? Tunggu sebentar. Datang malaikat Jibril Pak dari surga membawa 4 atau 5 kain kapan? 5 ya. Ini untuk apa Jibril? Untuk membungkus Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Kok banyak benar? Yang satunya untukmu ya Rasulullah. Kok masih ada lagi? Itu untuk anakmu Fatimah. Masih ada lagi untuk Sayyidina Ali. Masih ada lagi satu untuk Sayyidina Hasan, cucu Nabi yang diracun oleh istrinya sendiri. Nah, tinggal Sayyidina Husain. Jadi tidak lama datang malaikat Jibril bawa kain itu. Satu untukmu ya Rasulullah, semua dijelaskan. Tidak mungkin Allah membiarkan Siti Khadijah dibungkus dengan kain begini. Cintanya kepada Rasulullah bagaimana? Ya kan? Nah kita ini coba-cobalah bergembira juga supaya kita enggak diajak, supaya kita kumpul sama Nabi Muhammad. Kita sekarang ini Bu, kalau mau ngumpul dengan Nabi Muhammad di surga, tidak ada jalan lain, tidak ada pentas lain, tidak ada panggung lain kecuali majelis. Di majelis ini kita duduk tenang, asik, salawat, Allah bersalawat. Kenapa kita nggak berani bersalawat? Abu Lahab diajak di kuburan selama 1 hari aja, padahal dia membebaskan budak. Ya, 17-an ramai besar-besaran. Pernikahan satu keluarga bisa potong sapi. Maulidan sekampungan nggak bisa potong sapi. Pelit, bakhil, tidak akan masuk surganya Allah. Ya. Jadi kalau ada duit, begitu ada peringatan maulid, habis-habis habis-habisan. Ulun tadi 7 juta boy. 7 juta bawa duit waktu ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Wah, habis waktu sini nah. Masih ada sedikit. Jadi kita disuruh bergembira. Dan gembira ria menyambut kelahiran. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan bergembira ria menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Bergembira. Air yang ikan yang di dalam sungai, daun-daun, pasir, semuanya bergembira. Seraya mereka mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu menyambut kelahiran Nabi. Makanya kita kalau Rasulullah sudah dekat, berdiri kita menyambut beliau datang.
Setelah beliau datang, beliau berdiri juga di antara kita, lalu sampai ucapkan salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alaika itu artinya apa Ustaz? Di hadapan, berhadap-hadapan. Kalau alaina di Makkah, sallu alaihi wasallam taslima. Nah, ulun kalau mau ke tadi nggak ada jam bang ulun, makanya sampai malam bisa juga nih. Ada jadwal kita kan? Di Belusuh, habis ini Belusuh jauh Belusuh. Bapak, ini kunci surga ulun sampaikan, walaupun ringkas. Kalau pian mau bujur-bujur duduk lawan Nabi berkain putih. Isu itu sudah banyak di banyak orang Pulau Lanting yang belum. Sudah. Kenapa biarkan orang lain? Ada kawan jadi nabi ini. Ini ada perintah Allah, kita kaji. Biar agak sedikit, agak mungkin 10 menit lah. Ya. Kita duduk berselawat. Selawat itu wajib, diperintah oleh Allah. Ya kan? Nah, kemudian setelah berselawat wajib, cara berselawat itu gembira. Kenapa kita maulid pasti gembira? Makanya maulid terbang-terbangan itu supaya gembira hati kita. Gembira itu karena Rasulullah. Aduh beb, kok gantung-gantungan kayak gitu, lempar-lemparan duit. Ada khusyuk kita maulid, Bu, Pak. Khusyuk itu buat sholat. Kalau sholat gak boleh gak khusyuk sambil jalan-jalan, sambil ketawa, lempar-lemparan pisang. Gak boleh. Ini maulid yang diperintahkan Allah dengan cara gembira. Gembirakan, rumah-rumah dihias. Baru ulun pulang dari negara, andangan Pak. Maulidnya saat Abi datang jam 9 maulid, habis zuhur maulid, habis asar maulid, habis isya maulid. Jam 1 saya mau pulang. Kalau saya seminggu ke situ bisa diimpus Abi. Bisa diimpus. Ya Allah. Jadi seterusnya kita maulid. Bu, Bapak yang dirahmati Allah, kita ini semua mati. Ya, ibu-ibu, pian sudah siap mati? Siap apa belum? Apa pian tahu? Siapa tahu nanti subuh meninggal? Besok pagi meninggal? Siang besoknya meninggal? Tahu? Tidak tahu kan kita? Nah, maka itu kita selama hidup ini perbanyak kita kebaikan. Akhir hayat kita yang menentukan, Pak. Masuk surga atau masuk neraka? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dan pian harus tahu Bapak Ibu, iblis itu ketika dia dulu seorang malaikat izajen, dia gak mau sujud sama Adam, dilaknat jadi iblis. Iblis terima dia dilaknat. Cuma ada permintaan dengan Allah. Yang pertama, panjangkan umur saya sampai hari kiamat ya Allah. Oke, jadi Muhammad iblis panjang umur sampai kiamat karena mati. Hati-hati pian melawan iblis. Ya kenapa pan bunuh, ada mau bunuh. Yang kedua, izinkan saya mengajak seluruh umat Muhammad agar menjadi pengikutku di dalam neraka. Oke, kata Allah. Jadi Bu, iblis itu dia legal, dia ngoda kita. Ada surat langsung dari Allah. Ya, cuma kita jangan mau dibodohi sama iblis. Yang ketiga, artinya izinkanlah saya untuk menyerupai semua makhluk ciptaanmu ya Allah. Izinkan saya. Oh, kata Nabi Muhammad, kata Allah, bukan kata Nabi Muhammad, kata Allah, tidak bisa. Oke, semua yang isi alam ini boleh kau serupai. Menyerupai ular, menyerupai anjing hitam, menyerupai kalajengking. Itu biasanya kalau masuk rumah itu mimpi-mimpinya. Nah itu iblis masuk tuh. Ya, iblis masuk itu. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan iblis itu. Jenderal iblis yang turun Pak ketika sakaratul maut itu. Upaya terakhir menyesatkan kita. Padahal kita ketika sakaratul maut jangan sampai ikut dengan seseorang kecuali Nabi Muhammad yang menjemput pian. Kalau yang menjemput pian Nabi Muhammad, husnul khatimah, langsung masuk surga. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ayat tadi
berlaku sampai akhir zaman. Hai orang beriman, selamatkan sejahterakan Muhammad. Muhammad yang mana? Yang di Madinah. Udah selamat. Itu uswatun hasanah. Ya, ini sangat mahal ini. Abi ini agak ngomongnya udah baik karena ada gangguan di lidah. Jadi apa namanya tadi? Dari mana? 100.000. Gimana tadi, Ustaz? Oh iya. Bukan Nabi Muhammad yang di Madinah. Itu yang di Madinah itu sahibus sabab yang menyebabkan alam ini ada, itu Nabi Muhammad. Dia bukan seperti manusia biasa, Pak. Yang yakinlah bahwa Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan. Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan, Pak. Terlalu hina Nabi Muhammad keluar dari panti seorang perempuan. Nabi Muhammad itu nurun ala nur, basaran lakal basar. Satu-satunya manusia yang diciptakan Allah dari zatnya sendiri. Sedangkan kita diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Kuciptakan kau Muhammad karena aku. Yang pertama diciptakan Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awalin. Berarti dia yang pertama. Kalau pertama dilahirkan apa enggak? Kalau dilahirkan berarti bukan dia yang pertama, ibunya dulu hamil baru melahirkan dia. Ini dia langsung nongol, kun fayakun, kuciptakan engkau Muhammad karena aku. Belum, langsung mewujud Nabi Muhammad itu. Wujudnya belum seperti kita ini, Pak Bu. Wujudnya itu kuciptakan engkau Muhammad karena aku, berupa titik. Satu titik aja. Kemudian Allah bilang kuciptakan Muhammad alam ini karena engkau. Jadi kuciptakan Muhammad engkau karena aku, kuciptakan alam ini karena engkau. Laulaka ya Muhammad bahalaktul afraq. Kada kuciptakan ini semua kalau tidak karena engkau, hai Muhammad. Bapak Ibu, kalau kalian bermimpi bertemu Nabi Muhammad, itu asli, Bu. Asli. Karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupai iblis. Asli. Jangan sampai ikut. Nanti sakaratul maut. Ya kan? Datanglah istri, Pak. Ini jenderal-jenderalnya sudah iblis nih. Bawa air, Pak. Menyerupai mama kita. Ibu datang, bawakan air. Kita kehausan, sakaratul maut. Ikut sama ibu. Ibu sudah lama meninggal. Kok ada bawakan air? Ini iblis, Pak, menyerupai ibu kita. Ketika sakaratul maut, dia akan menyerupai orang-orang yang pian cintai. Ya? Dia menyerupai. Kalau pian bermimpi bertemu Rasulullah, itu tandanya pian pasti jadi penduduk surga. Ini Nabi Muhammad mengatakan. Karena Nabi Muhammad itu di surga. Pian ketemu sini di mana pian? Tentu di surga juga. Nah, makanya berlomba-lomba baca sholawat. Banyak-banyak kita baca sholawat. Jadi Nabi Muhammad itu ditanya sama seorang sahabat, Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sebelum Allah menciptakan sesuatu, yang pertama diciptakan Allah. Allah apa? Nabi Muhammad menjawab, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabdal asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nur. Diciptakan ini dari Nur Muhammad semua, Pak. Kita ini bersyukur. Ada Rasulullah, ada kita punya rumah berkat Rasulullah. Air ada berkat Rasulullah, semua berkat dia. Nah, supaya nanti dia datang sakaratul maut menyerupai orang-orang yang pian cintai, bawa air, dikasih minum. Dari api neraka tuh anginnya, Pak, airnya, Pak. Walaupun seduriaan ini tambahi, tidak akan pernah berhenti haus. Karena yang bawa iblis. Iblis menyerupai sehari ini pula. Aduh, kenal kan sehari ini, Pak? Kenal. Pas dia datang menyerupai sehari ini, yang laki-laki ikut. Pas perempuan juga datang. Siapa yang datang? Sahrukan datang jemput dia, jangan ikut. Semuanya itu iblis. Kecuali yang datang itu Nabi Muhammad. Sekarang dia tahu lah Nabi Muhammad itu kayak apa orangnya. Nggak tahu lah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah Allah mulai detik ini sampai hari kiamat. Selama Quran itu ada tulisannya, pian semuanya kalau merasa beriman kepada Allah dan Rasulullah, pian disuruh selamatkan sejahterakan Muhammad. Kalau dia lapar makani, dia minum haus minumi.
ngantuk tidurakan, berjalan bajui, mandii, ceboki, kalau dia beol. Begitu orang cinta kepada Rasulullah itu. Nah kemudian kalau pian mimpi Pak ada dua macam. Yang pertama begini, dia Nabi Muhammad akan menemui kita. Dia bilang, aku Muhammad Rasulullah. Itu berarti dia sudah bermimpi bertemu Rasulullah. Ana Muhammad Rasulullah. Iblis ngaku mau Nabi Muhammad, hancur. Tidak bisa. Tidak satu zat dia. Ya. Harus kenal kita. Lahirnya aja nggak sama orang kita Pak. Bahadarat bitaufiqillah Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asia wa ma'ahuma minal huril ain man kasaballahu lahu min asrafi bil kisbatil wafiyah faqal waqtul ladzi rataballahu ala hudurihi wujuda hajal maulud fanfalaqa subuhul kamal minan nuri an amud wa barajal hamidul mahmud musjida lillahi bitazimi wa sujud. Lahir dulu. Pertanyaan coba perhatikan. Siti Maryam tinggalnya di surga. Siti Maryam siapa Pak? Bu, Siti Maryam siapa? Hah? Ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa. Dengan Sayyidati Aisyah. Asia. Siti Asia siapa Bu? Hah? Yang mana angkat tangan? Yang mana bilang istri Firaun? Mana orangnya? Angkat tangan. Angkat tangan Bu. Betul. Ambil sini 100.000. Siti Asia istri Firaun yang tidak pernah tersentuh oleh Firaun, tapi dia beriman. Dia tukang sisir rambut istri dan anak Firaun. Ya Bu. Biar silaturahmi tidak putus. Yang kedua Pak, dalam mimpi itu ada orang ngasih tahu pian. Kamu pernah lah melihat Nabi Muhammad? Ya belum. Itu kan Nabi Muhammad, ditunjukkan orang. Itu dah Nabi Muhammad. Lalu kita menoleh. Mungkin Nabi Muhammad membelakang, yang pian lihat belakangnya. Atau mungkin Rasulullah miring, yang pian lihat samping pipinya. Kenapa tidak langsung berhadapan dia menemui kita? Oh, dosamu banyak. Dosa yang menghijab kita untuk bertemu Nabi Muhammad itu ini dihijab oleh Allah. Makanya kalau bermimpi itu alhamdulillah asli itu tanda-tanda pian masuk surga. Nah sekarang supaya pian selamat dari sakaratul maut Bu. Ya, Nabi Muhammad tadi dilahirkan. Ketika Nabi turun, karena dia nurun ala nur, turunnya jasad Nabi Muhammad itu dari surga dibawa oleh Siti Maryam dan Siti Asia. Itu bercahaya, cahayanya itu menerangi alam semesta lebih daripada tengah hari ini. Terang sampai Siti Aminah melihat istana-istana orang Romawi dari Mekah kelihatan. Kenapa? Gak ada yang lindungi lagi. Itu berkat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Dia bukan manusia biasa. Ditakdirkan dia sujud, ya, sudah berkhitan, sudah bercerak mata, sudah terpotong tangkai pusatnya Rasulullah itu. Itu berarti dia tidak keluar dari rahim. Lalu siapa Aminah? Aminah ibunya. Memang ibunya, tapi bukan Aminah, bukan dari Aminah. Kita yang lebih tinggi Pak, supaya kita menganggap Nabi Muhammad itu betul-betul bukan seperti kita. Nanti kalau dia menganggap manusia Muhammad itu manusia biasa seperti kita, pas melewati sirat, sidin aja bisa gugur. Nah, panologi dia. Ini super dia punya, Allah yang menjaganya. Tidak ada seumur hidup Nabi Muhammad berbohong. Ya. Kemudian setelah Allah menciptakan alam semesta, Pak, ramai sudah nih. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam, Nabi pertama. Nabi Adam itu manusia. Nah itu manusia. Adam, namanya Adam. Kalau manusia kita, ulun pian manusia, ya. Betul. Jadi ketika Adam selesai dibikin Bu, bermata, berhidung, bertelinga, bermulut, bertangan, berkaki, tapi tidak bisa bergerak, matanya buta, bisu, bernapas tidak bisa, mendengar tuli tidak bisa, bergerak tangan tidak bisa, kaki tidak bisa. Kenapa Beb? Karena belum dikasih ruh.
belum dikasih ruh. Nah, diri kita ini terbagi dua, ibu, bapak. Kita ini jasmani yang kelihatan ini dari ujung rambut ke ujung batis itu jasmani namanya, atau manusia, atau Adam. Nah, di dalam diri kita ini itu ada ruh yang buat mata kita ini bisa melihat, mendengar, yang membuat kita hidup itu ruh. Nah, ruh itu berasal dari nur Nabi Muhammad. Semuanya berasal dari nur Nabi Muhammad. Ya. Kemudian setelah diciptakan dari Adam, lalu ada firman Allah dalam Al-Quran itu dibaca tadi maulidnya. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu, kepada pian seberataan, ibu-ibu juga. Kapan, Beb? 4 bulan setengah dalam rahim ibu. Laqad ja'akum rasulun, kudatangkan kepada kalian seorang rasul, namanya Muhammad. Untuk apa? Wa ma arsalnaka ya Muhammad ila rahmatan lil alamin. Tidak kuutus Nabi Muhammad ke suatu tempat kecuali untuk membawa rahmat. Ya. Kecuali untuk membawa rahmat. Baru Allah kirimkan. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu seorang rasul namanya Muhammad, memberi syafaat kepada kita. Ya. Namanya Muhammad. Kemudian setelah dia bangun hidup, itu si Ijajil disuruh sujud, tidak mau, karena dia merasa diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Tidak mau dia sujud. Nah, yang tidak mau sujud ya kawannya, ya lah, karena mau jadi iblis, dia kasihan. Nah. Terus Nabi Muhammad SAW setelah jadi alam semesta ini, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyika Muhammadin SAW binur. Ya. Setelah selesai dibuat, laqad ja'akum rasulun, 4 bulan setengah ditiupkan ruh. Ruh ini, Pak, masuk ke dalam jasad Nabi Adam, masuk ke dalam jasad guru, masuk ke dalam jasad ulun. Makanya ulun bisa melek, bisa melihat, bisa ngomong, bisa berjalan ke sini. Kenapa? Karena ada ruh saya di dalam badan ini. Dia berkata, Pak, pertama perkataan dia bangun, dia bersin, alhamdulillah. Nabi pertama dilahirkan, dibalik badannya, ummati. Ya. Jadi tidak sama seperti kita kelahiran Nabi Muhammad itu. Supaya kita yakin bahwa dia bisa nolong kita nanti. Ya kan? Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu seorang rasul, Bu. Sudah, Bu, datang seorang rasul. Mana, Bib? Ruh, ana Abu Arwah, wa adamu Abu Basar. Habis bersih dia ngomong, ketahuilah wahai hamba Allah, badanmu itu namanya Adam, sedangkan ruhmu adalah aku Muhammad. Kita ini punya ruh jadi hidup. Ruh itu dari mana? Percikan sinar Nabi Muhammad. Jadi Adam duduk wahid, alhamdulillah. Lalu dia berkata, Adam itu bapak sekalian jasad, sedangkan aku adalah bapak sekalian ruh. Begitu masuk boy nur Nabi Muhammad ke dalam sulbi pian, langsung mata pian berbencalang, langsung bisa mengangkat tangan, bisa nyuruh orang ambilkan pang banyak, bisa hidup, mendengar, telinganya mendengar, matanya melihat, mulutnya berhenti bisu, semua aktivitas sedang bergerak. Kenapa? Karena ada ruh. Siapa ruh itu, Bib? Rasulullah, Pak. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ruh kita tuh, yang bikin kita bisa jalan, bisa melihat tuh. Allah bilang begini, Adam, kamu manusia pertama diciptakan Allah, ya kan? Kamu punya ruhnya itu sudah tahu. Maka Nabi Adam ini menikah, Bu, dengan Siti Hawa. Itu jujurannya 10 kali sholawat. 10 kali sholawat. Siapa yang mutabah dengan Nabi, ikut mengikuti Nabi. Kalau ada orang melamar anta, langsung minta 10 kali Nabi Adam baca sholawat. Itu baharnya untuk Siti Hawa. Baharnya. Masalahnya belum ada cetakan uang juga, Bang. Tidak ada uang, belum. Nah, kemudian beliau wa ma arsalnaka ya Muhammad ila rahmatan lil alamin. Ya. Adam, kata Allah, Adam, kekasihku Muhammad,
Kutitipkan di dalam diri-diri hambaku. Ruh kita nih. Ya, kutitipkan. Adam, tolong jaga itu. Tolong jaga. Ya, satu kau di dalam surga, apapun yang kau inginkan ada, semuanya ada. Tapi Nabi Adam itu pengantinnya aja pakai salawat kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum 1400 tahun baru dikeluarkan sama Allah. Nah, tapi duluan dikenal oleh penduduk langit dan penduduk bumi Nabi Muhammad. Ya. Jadi iblis tadi menggoda kita, dia dapat izin. Selain dia ngomong begitu Pak, itu iblis semua. Jadi kalau sakaratul maut itu Rasulullah yang datang, baru dia ikut. Kayak apa Beb? Rasulullah jangan tahu. Aku tahu Muhammad, kekasihku, kutitipkan di dalam jasad-jasad umat-umatmu. Aku tahu Muhammad, pasti Adam itu perlu makan. Ya, ruhnya ruh kita ini adalah percikan nur Nabi Muhammad. Ditaruh di badan kita, di badan Adam. Aku tahu kamu pasti butuh makan. Maka Allah menyelamatkan, mensejahterakan Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Diciptakan laulaka ya Muhammad fahalaktul aflak. Muhammad, aku tahu kau perlu makanan. Maka aku bikin bumi. Di atas bumi ada sawit. Di atas bumi ada kol, kentang. Di atas bumi macam-macam ada. Supaya kamu selamat sejahtera Muhammad. Nah inilah selawat Allah Pak. Sesungguhnya aku berselawat. Sekarang kamu kuletakkan, kusimpan di dalam jasadnya guru. Nah aku tahu dia pasti lapar. Maka Allah ciptakan ini adalah selawatnya Allah. Kalau kamu Muhammad haus, aku ciptakan danau Jepang. Kuciptakan hujan, kuciptakan air sumur, air madu, air susu, minum supaya kamu selamat sejahtera dari haus. Ini salawat. Arti salawat itu bahwa selamatkan, sejahterakan Muhammad. Diperintah Allah, kita kalau orang beriman diperintah, disuruh. Permasalahannya kita ada menggawi. Kenapa? Ada kenal dengan Nabi Muhammad ya. Sini lapar, haruslah ke Madinah kita bawakan makanan. Enggak. Ya? Kalau tidak kenal Nabi Muhammad ini tidak ada. Ya. Nah kemudian setelah hidup Nabi Adam, dia ngomong anak Abu Arwah wa Adam Abu Basar. Nah ketahuilah hai manusia, jasadmu itu namanya Adam, sedangkan ruhmu itu adalah Muhammad. Anak Abu Arwah, aku bapak dari sekalian ruh kalian itu. Abu Muhammad, kalau kamu butuh angin, saya bikinkan angin bertiup di mana-mana supaya kamu enak bernapas. Ini selawat Allah. Ya, tumbuhan, binatang semua itu supaya Muhammad selamat sejahtera. Yang disuruh cuma orang yang beriman aja untuk menyelamatkan itu. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepadamu seorang rasul namanya Muhammad. Untuk apa ya Allah? Wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, supaya kamu hidup, supaya kamu bisa melihat, supaya kamu bisa mendengar, supaya kamu bisa bicara. Karena Nabi Muhammad Pak, apa biar pelit-pelit kan Rasulullah? Kalau dia menyenangkan hati Rasulullah, saat itu juga Allah menyenangkan hati dia. Masalahnya kita nggak pernah menyenangkan hati Nabi Muhammad. Paling mulia seperti ini, ya kan? Selamatkan, sejahterakan Muhammad. Beb, Muhammad yang disuruh Allah selamatkan, sejahterakan itu di mana? Di dalam dirimu. Ayatnya ada, laqad ja'akum rasulun. Nggih bebay, ulun pinandu sudah. Berarti bila ulun haus tuh berarti sidin tuh minum-minumi. Pian tuh bapak awak mati. Kita di jenazah. Bisa ngomong, bisa hidup ini karena Nabi Muhammad di dalam dirimu. Karena kamu punya roh. Roh itu diciptakan Allah dari nur Nabi Muhammad, dititipkan ke dalam dirimu supaya kita bisa hidup. Bisa melakukan aktivitas, berbini, beranak, belaki. Semuanya karena Nabi Muhammad. Semuanya karena Nabi Muhammad. Saya tahu Muhammadnya ada di dalam diri saya. Iya. Pakai apa saya ya Allah menyelamatkan? Kalau Muhammadnya haus atau minum, ya pakai beras, dimasakkan, disuapi Rasulullah. Karena yang lapar itu roh. Yang bikin kamu hidup tuh.
Jangan pelit sampai itu, Bu. Minum ini, jangan dia haus di binimu, topi merek. Itu namanya teganya. Beri dia susu, teh es, apa yang dia senang. Air kelapa muda, kita lebih senang obat, kita sabar. Pasti ku sikat. Kelapa muda. Nyambung ini penting. Beb, kasih tahu ulun. Muhammad yang diperintahkan Allah menyelamatkan, mensejahterakan. Ulun sudah tahu letaknya di dalam diri ulun. Sudah tahu, karena dia adalah nafas ulun ini. Rahmat yang ada ini adalah dari pemberian Rasulullah SAW. Yang ingin ulun tanyakan, Habib, bagaimana wajah Nabi Muhammad yang dititipkan ke dalam diri kita 4,5 bulan, yang jadi ruh dalam diri kita. Telah datang kepadamu seorang Rasul namanya Muhammad, supaya kamu bisa bernapas hidup, bisa ngomong, dia ruh dalam dirimu. Aku perintahkan, innallaha wa malaikatahu, aku bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semua ini diciptakan untuk Nabi Muhammad. Ini salawat Allah. Sealaman ini baik. Bini pian dia juga, anak pian dia juga. Semuanya sama diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Pak, Bu, Pak, pian perlukah meminandui Rasulullah tuh? Perlulah, perlu kalau. Soalnya nanti kalau sakaratul maut ya apa pian? Karena tahu juga yang mana muhanya datang memilih. Kecuali Nabi Muhammad hanya lupa. Nabi Muhammad kan tahu. Jangan-jangan Pak Jokowi datang itu sudah. Itu iblis dulu baik Pak Jokowi. Lain. Jangan sampai kita kalau pian ikut selain Nabi Muhammad ketika sakaratul maut, neraka apa tempatnya? Dipastikan neraka. Tapi kalau Rasulullah yang menjemput pian ketika mau mati, pernah lihat orang mau mati? Dibisikin la ilaha illallah. Orang sudah mau mati dibisikan la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah itu waktu kita hidup lagi segar. Baca 1000 kali sehari, 100 kali sehari. Nanti mudah dia mengucapkan la ilaha illallah meninggal. Bagaimana kita tidak duduk di majelis, tidak tahu hukum, tidak tahu, padahal gurunya ada banyak, alim. Kalau dia buka majelis, yang kada hadir, guru tidak berdosa. Kalau guru datang ke kampung ini, alim, tapi dia tidak buka majelis, dia yang masuk neraka. Makanya guru-guru itu di mana berada pasti dia mendirikan majelis-majelis itu untuk menyelamatkan kita. Nah, tibalah saatnya. Tapi kalau sudah sampai ulun padahakan biar ampihan dah kita lah. Nggak tahu kira mau diundang mau potong sapi kan? Di mana potong sapi kemarin? Pelabuhan. Untuk acara ini apa di masjid? Di masjid potong sapi. Alhamdulillah, dua-duanya. Nah itu berkah kita datang. Coba dulu Abi buka majelis di Sengayang, harga tanah itu 50.000. Setelah Abi buka majelis puluhan tahun di sana, saat ini harga tanah 2 juta 1 meter. Setelah 2 juta 1 meter ditutup majelisnya. Abi nggak kesana lagi. Soalnya pada kaya semuanya. Suku semuanya kaya. Waletnya banyak. Batu kapurnya banyak. Batu bara banyak di sana. Laqad ja'akum rasulu. Telah datang kepadamu seorang rasul untuk membawa rahmat. Dia adalah ruhmu supaya kau bisa melihat, berjalan. Bentuknya kayak apa? Wajahnya seperti siapa ya Allah? Kudatangkan kepadamu seorang rasul di dalam diri kita, dia jadi ruh dalam diri kita. Rupanya seperti siapa? Kalau saya tidak tahu wajahnya, nanti saya kasih siapa yang saya kasih makan? Tujuan saya mau kasih makan, tapi tidak pernah bertemu. Nah, jadi ingat ini sore, Bu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul namanya Muhammad. Wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin. Dia bawa rahmat masuk dalam jasad kita, jadi ruh kita jadi hidup. Ya. Wajahnya seperti siapa? Min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum itu artinya apa, Pak? Artinya kalau pian bercermin, ada nggak yang di dalam cermin itu, Pak? Ada yang di dalam cermin? Ada. Kalau ibu-ibu bercermin, ada nggak di dalam cermin itu?
Ada. Itu seperti siapa, Bu? Inti nih. Inti. Bocor. Tapi urut pada macamnya di belakangnya ada hantu. Lari ulung. 42 dia bawa foto di belakang. Rambut teman. Bukunya panjang-panjang, Pak. Ternyata itu iblis paling suka buku panjang. Baru dikasih kotek-kotek warna merah, kuning, hijau. Kalau perempuan itu berkotek tangannya, berarti dia tidak sholat, bro. Tidak sholat. Berarti dia nggak sholat. Kalau nggak sholat, gimana bisa menyelamatkan kita Nabi Muhammad? Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau tadi itu sudah. Wajahnya seperti kamu. Rasulullah itu, Pak, hidungnya hidung pian, telinganya telinga pian, muntungnya muntung pian, tangan kakinya tangan kaki pian. Min ampusikum, ya ada di dalam cermin itu. Itu yang datang menjemput ibu nanti. Mama lain, bapak lain, guru lain, tetangga yang lain semuanya. Ketika yang datang menjemput min ampusikum, enggak lainnya pian mendatang. Ikutlah sampean sudah. Itu selamat. Makanya kenali diri pian tuh. Terus kayak apa, Bib? Kalau saya sudah kenal Nabi Muhammadnya di dalam diri saya, dia ruh dalam diri saya, ya kan? Kemudian Allah berselawat supaya saya hidup, supaya Muhammad hidup. Allah berselawat dengan segala isinya bumi ini. Itu untuk Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengaku beriman, pasti kita selamatkan, sejahterakan Nabi Muhammad. Pakai apa, Bib? Ya pakai selawatnya Allah. Yang bikin ikan itu Allah. Semuanya Allah. Yang bikin walet itu juga Allah. Siapa yang bisa bikin walet di sini? Saya beli 100.000 miliar. Tidak ada yang bisa ngitung uangnya, Bib. Tidak bisa, itu semuanya milik Allah. Ini berkat Nabi Muhammad. Nah, setelah Allah menciptakan ini semua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai Muhammad, hai orang yang beriman, kuperintahkan kepada kamu untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Selamatkan, sejahterakan Nabi Muhammad. Waktu bulan Maulid aja, jangan waktu bulan Maulid aja. Seumur hidup biar bikin gembira. Karena di dalam diri dulu ini ada kekasih Allah Nabi Muhammad. Jangan sampai berhenti. Allah kalau nggak berselawat kepada Nabi Muhammad 1 jam, celaka kita. Kalau Allah nggak berselawat 1 jam aja, Pak, banyak yang mati kita, Pak. Angin ditarik sama Allah. Mau bernapas pakai apa kita? Mati kita. Berkat Nabi Muhammad yang ada di dalam diri Bian, Allah ciptakan angin supaya Bian bisa bernapas. Kalau pian mau melihat mayat berjalan, mayat hidup, lihat tuh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dipanggil sama sahabat, wahai Sayyidina Abu Bakar, Nabi memadahkan pian, artinya siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil tadi? Siapa yang dipanggil? Nah, Abu Bakar. Siapa yang nyuruh Abu Bakar? Siapa yang nyuruh Abu Bakar? Abu Bakar. Kalau mau lihat mayat berjalan, lihat Abu Bakar. Ditanya, ya Sayyidina Abu Bakar, pian ini dan Nabi mayat berjalan, mayat hidup. Kenapa Abu Bakar pian dipadahkan Nabi mayat hidup? Jar Sayyidina Abu Bakar, sudah kupanahkan diriku kepada Rasulullah. Aku sudah bertakluk kepada Nabi Muhammad. Aku tidak perlu makan, yang perlu makan adalah Nabi Muhammad, Rasulullah. Seperti itu. Jadi kita ini berselawat, bukan membaca selawat. Kalau kamu beriman, selamatkan, sejahterakan Muhammad. Kalau dia lapar, kasih makan. Sudah kutubuhkan padi, tolong masakkan nasinya. Kalau dia haus, bikinkan dia air susu. Sudah kubikinkan sapinya supaya keluarkan air susu. Mau makan daging, sudah kuciptakan. Ada rusa, ada kijang, ada belanduk, ada ayam, ada kambing, ada sapi. Ini selawat Allah supaya Nabi Muhammad selamat sejahtera. Bentuknya seperti apa? Min ampusikum.
Yang diperintahkan Allah selamatkan sejahterakan itu pakai selawat Allah itu. Iya, diri pian buat apa? Diri pian ini ada zahir ada batin. Nah, yang di dalam diri pian itulah yang diselamatkan, disejahterakan Allah. Karena itu kekasihnya dia. Makanya dikatakan, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas kepadanya selawat 10 kali. Kalau pian membaca 10 kali, Allah balas berselawat kepadamu 1000 kali. Kalau pian dapat baca selawat 1000 kali dari pagi sampai petang, Allah benar-benar Allah haramkan jasad pian dari api neraka. Ya kita ini malas saja, tidak ada apa-apa juga. Malas kemuliaan dalam penjara. Jadi seperti ini, Bu. Rasul-rasulan bro. Ruh saya, Bu. Telah datang kepadaku seorang rasul namanya Muhammad. Dia adalah ruh dalam diriku. Dia ngomong, Habib, Kadri, aku haus betul. Dari tadi aku teriak-teriak. Kamu lihat aja airnya. Dan diminumi aku. Mau minum? Nah, Rasulullah, ini ruh saya nih. Haus dia. Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya sudah berselawat kepada Rasulullah. Berarti saya sudah melaksanakan perintah Allah. Hai orang beriman, selamatkan sejahterakan Muhammad. Dia haus ya Rasulullah. Minumi pakai apa? Pakai baju ulahanku. Bismillah. Ini tahun politik, Mas. Jadi Ibu Bapak yang ulun muliakan pian ini. Mulai hari ini, detik ini nah, jangan lagi pian menyia-nyiakan Rasulullah, menghayal-hayal tentang Rasulullah, ragu-ragu tentang Rasulullah bisa menyelamatkan atau tidak. Sekarang pian sudah tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu beriman, selamatkan sejahterakan Muhammad. Man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, menyelamatkan aku, maka bersama-sama dengan aku nanti di dalam surga. Pak, ulun mau tanya dengan siapa ya lah? Salah satu di antara pian ulun tanya. Rasulullah itu dekat atau jauh dengan kamu? Dekat. Allah perintahkan selamatkan sejahterakan Muhammad. Sejak kamu 15 tahun diperintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sudah kamu berselawat. Kamu makan untuk kamu kan? Minum untuk kamu juga kan? Ya itu. Jangan lagi buat kita. Seluruh hidupku, matiku, semuanya untuk Rasulullah. Bukan kepentingan saya. Saya gak makan 3 hari. Tapi kalau Rasulullah ngomong aku lapar, terpaksa aku kerja supaya dia kenyang. Nabi Nuh ditenggelamkan, Pak. Tapi ada nur Nabi Muhammad di surga Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan. Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud. Kedinginan. Kenapa? Ada ruh. Ada ruhnya. Ibrahim punya ruh. Ruhnya Muhammad Rasulullah, kekasih Allah. Mungkinkah Allah membakar kekasihnya? Mungkinkah Allah menenggelamkan sama Nabi Nuhnya? Tak mungkin. Kita sudah tahu seperti Nabi Nuh, seperti sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, segalanya. Nah, jadi kalau makan semuanya untuk Rasulullah. Al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga beserta nikmatnya kuciptakan untuk orang yang mencintai dan menyelamatkan, mensejahterakan Nabi Muhammad. Dulu ulun, Mbak, belum bertemu sama Datuk, belum bermimpi apa jatah tidak ketemu. Ulun ini kalau bekerja panas, cari tempat yang dingin itu pasti di depan pintu. Mau tidur siang, depan pintu saya, karena tempat masuknya angin. Tapi kalau saya pakai baju masih panas, pakai celana panjang masih panas. Saya ambil bantal, saya tidur di tengah lawang pakai sempak. Kalau sekarang saya dikasih 1 miliar, tidak mau saya memalukan Rasulullah. Coba. Kalau Nabi itu ngantuk dia tahu, tidurkan, Bu. Aisyah, ada yang namanya Aisyah kan? Aisyah, aku haus kata Rasulullah. Aku ngantuk. Ini ruhmu yang berkata, karena dia cinta kepadamu, dia akan minta sesuatu kepadamu. Tapi kalau kamu tidak cinta kepadanya, dia nggak pernah minta.
Aku ngantuk sekali. Iya, iya Rasulullah. Bahasanya begitu. Ambilkan tilam, spray, kemudian kasih kipas angin. Siapa yang menyalakan sejahterakan Nabi Muhammad, berarti dia bersamaku. Di mana pian? Waktu pian mengguringkan Nabi Muhammad bertilam, berkipas angin itu, di mana pian? Bersama Rasulullah. Bersama Rasulullah. Nikmat bu, makan untuk Rasulullah, minum untuk Rasulullah, mandi untuk Rasulullah, berbaju untuk Rasulullah. Rasulullah suka si harum-haruman, kasih bajunya harum-haruman. Rasulullah suka silaturahmi, bawa dia ke silaturahmi. Rasulullah suka majelis taklim, turunkan dia ke majelis taklim. Entar nanti biar ketemu yang Abi ngomong ini. Kalau kita udah meninggal, ketika sakaratul maut, baru biar ini yang dibilang Abi tadi. Banyak betul tuh jenderal-jenderal iblis datang. Jenderalnya Pak yang turun. Ayo ikut saya. Begitu pian ikut, minum airnya, selesai. Su'ul hatimah. Tapi kalau yang datang pian, yang datang menjemput pian meninggal, itu seperti pian. Bukan seperti pian. Pian. Tidak ada seperti ya. Karena roh itu meliputi segala jasa. Ya bentuknya kayak gitu. Nah, jadi banyak berselawat. Al-jannatu wa na'imu hasadun lima yusalli wa yusalli wa yubarik alaihi. Ya. Pak Bu, itu aja Pak, ibadah kita yang pasti langsung diterima Allah. Walaupun pian dalam keadaan telanjang, walaupun pian dalam keadaan kotor, begitu kau baca selawat, langsung diterima sama Allah. Langsung, tidak ada penolakan. Ini ada baju penerang hati, sudah Abi bacakan. Abi bacakan selawat dulu baru doa. Ada nanti ibu-ibu sudah beli, dikasih lagi Abi. Bib, tolong Bib tawarkan Bib. Sudah. Tadi Bib tidak tertutup botolnya. Tertutup botolnya. Takutnya nanti doa Bib nggak bisa lewat botol. Ya Allah. Salawat itu mau menembus langit. Langit pertama sampai langit ke-7 ditembus sama malaikat sama salawat. Kalau nggak pakai salawat itu doa muter-muter dia nggak bisa naik. Salawat. Kalau ini saya bacakan dari sini. Mana tebalnya dengan langit ini? Tebal langit apa tebal tutup botol? Ya biar aja, nggak usah dibuka. Nanti kalau dibuka nanti mana? Aku gelas minta bimsud, istri belum melahirkan, kasih belum sur. Di mana rumah ikan? Di jantung. Muhammad Rasulullah membawa segelas, baru dirobek gelasnya, baru naik sepeda motor, habis bajunya. Sini yang pakai botolannya, buka botolnya. Mau meyakinkan dia, buka botolnya, ditiup, baru dia yakin bahwa seperti sampean juga meledak sepeda motor bannya. Duduk, lama-lama pegang itu yang bocor. Padahal sudah tahu itu bocor. Kita pegang juga banyak, dasar bocor. Biar ketemu tahi ayam, dilihatin, tahi ayam gak emas kan? Tahi kucing kan? Dipegang, dicium, dasar juga ya tahi ayam dah. Padahal tahu masa kurang yakin saya enggak, jadi dicium ke sini sama ini ayam loh. Ya, jadi amalan yang paling jitu diterima oleh Allah. Orang yang ahli selawat Pak. Selawat itu apa? Menyelamatkan, mensejahterakan Nabi Muhammad. Jangan kau membaca selawat. Ada yang membaca selawat 2000, 3000 kali sehari semalaman. Itu membaca Al-jannatu wa na'imu hasadun lima yusalli wa yusalli wa yubarik alaih. Surga itu diciptakan Allah beserta kesenangannya untuk orang yang berselawat. Tahu? Kalau kita membaca selawat Pak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah bilang orang beriman memerintahkan aku supaya menyelamatkan Muhammad. Lalu Allah turunkan rahmat. Itu membaca. Tapi kalau bersamaku, siapa cinta dengan aku, dia bersalawat kepadaku, menyelamatkan aku, itu tandanya dia cinta sama aku. Siapa cinta dengan aku, bersama aku di dalam surga. Nah ini jangan dilepas. Tergantung pian aja lagi memakai. Karena nanti penentuannya sakaratul maut Pak. Kalau pian tidak kenal min ampusikum, akan datang jenderal-jenderal iblis menyerupai orang yang pian cintai supaya pian mau ikut. Jangan ikut. Ingat itu. Siapapun yang datang, Presiden Amerika yang datang, jangan ikut. Iblis menyerupai Presiden Amerika. Nanti yang datang min ampusikum, seperti kamu. Nah itu baru ikut kita. Su'ul husnul khatimah Pak. Kenapa? Karena Rasulullah yang menuntun dia.
Mungkin kalau pian hari ini sudah tahu bahwa Rasulullah itu di dalam diri pian sebagai ruh yang diperintahkan Allah selamatkan, sejahterakan, mulai hari ini mungkin pian tidak mau lagi berpisah dengan Nabi Muhammad. Mungkin tidak mau lagi pian tidak berpisah sama Rasulullah. Jaga hidup kita membawa Rasulullah. Ya, jaga dan sampai Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Poinnya di situ. Kalau minum itu bukan membaca selawat, Pak, berselawat. Kalau baca kan ini kan akhir nih. Saya baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Atau Allah Ta'ala kenapa kan diminumi aku? Sudah dekat betul ada mau dia. Mau ketemu Madinah, dia mau ketemu yang di Madinah. Oh, yang di Madinah itu sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita tidak mungkin duduk sama Nabi Muhammad. Hanya kecintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Nah. Ini Pak ulun berselawat, bukan membaca selawat. Ini ulun berselawat menyelamatkan, mensejahterakan Nabi Muhammad karena sidin haus. Haus aku di sini. Nggih, ya Rasulullah, ulun minum biar. Jadi itu Pak. Sekarang pian perbanyak selawat. Insya Allah dirubah. Satu kali pian berselawat, Allah balas 10. 10 bayar 100. 100 bayar 1000. 1000 hadiahnya surga. Tidak ada hukumnya. Mau sambil belajar, mau mandi, mau menonton TV, mau nonton apa, sambil kerja baca selawat. Sampai 1000 kali dia meninggal selamat ya. Iblis gak mungkin datang menemui pian sakaratul maut. Kenapa? Karena pian sudah tahu. Ini kan sudah kasih tahu nih yang datangnya min anfusikum. Karena firman Allahnya kan sudah lengkap. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu aja kita jaga. Min anfusikum tuh yang tidak ada bedanya dengan pian. Dia ada tapi tidak bisa disentuh. Coba lihat di jam itu. Ada kan? Bisa disentuh, tidak bisa disentuh dia. Turuh Pak. Ana Abu Arwah. Wa Adamu Abu Basar. Kasih Rasulullah mau makan telur dadar, kasih 1. Nanti ada orang bawakan 10 biji. Kalau tidak ada bawakan, tunggu kalau Allah mana janjimu. Telur sudah saya kasihkan orang. Insya Allah itu aja kita. Kalau membaca selawat, ini saya kasih amalan Bu. Siapa yang mau kaya raya? Mau kaya raya, banyak uang. Mau? Saya kasih amalannya. Tapi dikerjakan ya. Barang siapa membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, apa hadiahnya tuh? Duit 100 kan? Anduk sudah, baru kulempar anduk ini kesan aku bengkeng. Ada dua. Nah sampai di mana tadi? Salawat 400 kali salawat setelah sholat isya. Itu sama dengan kamu menanam pohon uang. Orang yang baca 400 kali habis sholat isya dijamin kaya raya Pak. Mulai sekarang buktikan sama-sama kita. Sama kamu menanam pohon duit di depan rumahmu. Dulu Abi ngaji sama guru Abi, namanya Habib Segap bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Pesantrennya Pak 25 hektar. Semua santri gratis. Tidak boleh diambil kecuali S2. Tidak boleh diambil anakmu kalau kamu sekolah di sana. Kecuali sudah selesai sekolahnya S2, silakan ambil. Saya tidak melarang. Kalau sekarang SMA kamu ambil, mau kamu jadikan apa anakmu itu? Bekerja belum pantas untuk bekerja. Pantasnya dia nuntut ilmu. Oh, biar menaruh anak di situ udah bisa dibawa pulang. Nanti kalau sudah S2, baru sarjananya 2, baru boleh pulang. Berapa Pak jumlah muridnya, Bu? Ini amalannya 400 kali habis sholat isya. Muridnya tahu berapa? Yang dikasih makan, kasih minum, kasih pakaian, sendalnya, pecinya, semua. Nah, Habib yang menanggung. Berapa jumlahnya santrinya? 40.000. Ayo ikut sama Habib. Kalau mau lihat Habib Segap di Parung. 40.000 itu santrinya. Sekali masak 3 ton.
Sekali 3 hari, 3 kali sehari 9 ton masak. Dikasih sangu 5.000 setiap hari. Saya ikut ngasih sangu. Pakai mobil. Habibnya berada di tengah lapangan seperti lapangan golf itu. Baru santri datang, salaman 5.000, salaman 5.000, 4.000 orang, 40.000 Pak. Apa Pak amalan pian? Nah, aku ijazahkan pian seberataan. Baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali setelah sholat isya. Ulun ijazahkan semuanya. Gak boleh ketinggalan Bu. Terus saja 200 kali aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil kerja gak apa-apa. Sambil ngeloni suami bisa gak apa-apa. Baca capek cium suami. Baca lagi dapat 200 cium lagi suami. Jadi suaminya pun gak bisa tidur. Ayo bang, lebih baik kau baca juga salawat biar kita kaya dua-duanya. Ya, ini yang bisa ulun sampaikan. Pian sudah pinandung, silakan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau pian tahu kalau di dalam diri pian itu ada sidin, Ibrahim dibakar kedinginan. Mana bisa? Kenapa kedinginan? Karena dia ada beruh-ruhnya terus Rasulullah. Dan mungkin Allah membakarnya. Itu yakini pian. Apabila dalam keadaan darurat dan sebagainya, ingat kepada Rasulullah. Tawasul, kasih salawat, diberikan jalan keluar oleh Allah. Belum minta maaf, minta ridho, minta halal. Ini ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab dapat sejadah. Muhammad makan cek lagi. Makan cek tau?